Kita akan melanjutkan kajian kita di pagi hari waktu Madinah ya, waktu Makkah Al-Mukarramah. Kita terlambat kira-kira hampir 1 jam, tapi alhamdulillah mudah-mudahan ibu-ibu bisa bersabar dan para jamaah yang hadir pun bisa bersabar, karena salah satu yang dituntut oleh para penuntut ilmu adalah bagaimana mereka bersabar dalam menuntut ilmu dan menggali ilmu agama ini. Baik, kita telah menyelesaikan 22 bab dalam kitab Tauhid. Kita mengetahui hak Allah atas hambanya yang harus dipenuhi adalah mentauhidkan dirinya. Dan hak hamba atas Allah, di mana Allah berjanji akan memberikannya kepada hamba-hambanya yang bertauhid kepadanya, adalah memasukkan surga mereka, untuk surga yang telah Allah persiapkan untuk mereka. Di bab 23 ini permasalahan yang sangat krusial sekali menyangkut umat Islam, yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam, yaitu tentang realita bahwa sebagian umat Islam ada yang menyembah berhala. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala membuat bab ini? Karena adanya sebagian umat Islam yang mereka berpendapat bahwa umat Islam yang sudah masuk Islam, yang sudah bersyahadat, yang udah sholat, yang udah puasa, itu nggak mungkin mereka melakukan kesyirikan. Dan hal ini disebabkan adanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim insyaallah, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna syaitan qad ayisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahrish bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan itu dia telah berputus asa untuk bisa disembah lagi oleh umat Islam di Jazirah Arab. Akan tetapi yang syaitan tidak putus asa, yang dia akan tetap berusaha adalah melakukan gerakan-gerakan di mana dia memecah belah umat Islam, mengadu domba umat Islam. Dengan adanya hadis itu, sebagian orang berpendapat kalau umat Islam tidak mungkin berbuat syirik, sehingga kita aman aja, apapun yang dilakukan umat Islam maka itu tidak mungkin perbuatan syirik. Apa dalilnya? Karena syaitan telah putus asa. Dan ini pendapat yang kurang tepat dan tidak benar. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah menafikan hal itu. Sebagaimana realita umat Islam pun membuktikan kalau umat Islam terjebak dalam kesyirikan. Terus apa makna hadis kalau syaitan itu sudah putus asa? Syaitan itu putus asa. Syaitan yang putus asa tatkala dia melihat umat Islam, tatkala dia melihat bangsa Arab berbondong-bondong masuk Islam, yang awalnya mereka menyembah berhala, kemudian berhala-berhala itu dihancurkan, berhala-berhala itu dibakar, sehingga syaitan merasa kayaknya nggak mungkin lagi dia bisa disembah di negeri Arab ini. Itu keputusasaan syaitan. Namun dengan berjalannya waktu, ternyata syaitan menemukan celah-celah itu, dan dia bisa membuat umat Islam kembali melakukan kesyirikan. Sebagaimana kita akan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang menguatkan hal itu, bahwasanya kesyirikan itu terjadi di umat Nabi Muhammad SAW. Dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan 3 ayat. 3 ayat ini berkaitan tentang ahlul kitab.
tentang bagaimana umpamanya yang di surat An-Nisa ayat 51 Allah mengatakan alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haulai ahda minal ladzina amanu sabila. Allah mengatakan, apakah kamu tidak melihat? Ini ucapan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya umat Islam ikut dalam apa yang Allah sampaikan di sini. Apakah engkau tidak melihat? Kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, nasiban minal kitab. Dia dapat bagian dari Alkitab. Artinya tidak semuanya, dikarenakan mereka telah menyelewengkan kitab-kitab yang Allah turunkan. Kitab yang dimaksud adalah Taurat dan Injil. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman dengan jibit dan taghut. Jibit ini disebutkan memiliki banyak makna. Di antara makna jibit adalah sihir. Mereka beriman dengan sihir. Mereka beriman dengan taghut. Dan kita tahu taghut adalah segala sesuatu yang melampaui batasnya. Baik itu yang disembah, baik itu yang diikutin, baik itu yang ditaati. Yang disembah dari makhluk-makhluk Allah banyak kita melihat. Ada orang yang menyembah sapi. Ada orang yang menyembah, dia beribadah kepada gunung. Ada yang beribadah kepada lautan. Ada orang yang menyembah mentari. Ada yang patung-patung, ada yang batu, ada yang pohon. Banyak. Itu taghut. Di antara makna taghut tadi, yang dilampaui batasnya dari sesembahan. Yang kedua, dari yang diikutin. Siapa yang diikutin? Biasanya pemimpin-pemimpin. Atau ulama-ulama yang omongan mereka diikutin tanpa mau memperhatikan apakah mereka mengikuti kebenaran atau sekedar fanatisme kepada ulama-ulama tertentu umpamanya, sehingga menjadikan ucapannya lebih daripada Al-Quranul Karim. Tatkala ada perselisihan, maka mereka akan memulangkan perselisihan itu kepada perkataan ulama. Apa yang dikatakan ulama pasti benar. Kalau ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, berarti dalilnya itu yang pemahamannya salah. Kalau itu ayat Al-Quran, maka mungkin salah menafsirkan. Kalau itu hadis, hadisnya mungkin dhaif. Kenapa? Karena ucapan ulama tidak mungkin salah. Ucapan guru mereka tidak mungkin menyeleweng dari kebenaran. Ini termasuk taghut ketika seorang melakukan hal itu. Atau muta'adah, atau pemimpin-pemimpin yang ditaati. Padahal mereka menyuruh kepada kemaksiatan. Bahkan ada yang menghalalkan yang Allah haramkan umpamanya. Itu orang-orang tatkala mengikuti seperti itu, maka dia telah mengikuti taghut. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Dari sesembahan, dari yang diikutin, dari yang ditaati. Tatkala melampaui batas mereka, maka kita harus tahu bahwasanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan kemaksiatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi siapapun yang nyuruh kita, atasan kita, komandan kita, pemimpin-pemimpin kita menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan, kita katakan maaf. Aku hamba Allah. Allah yang menciptakan segalanya untukku. Allah yang memberikan nafas kepadaku. Allah yang membuat jantungku bisa berdetak. Darah itu mengalir, itu Allah. Allah yang memberikan kedua mata kepadaku. Allah yang memberikan kedua kaki kepadaku. Maka aku akan taat dan patuh kepada Allah. Dan aku diperintahkan taat kepada pemimpin. Umat Islam semuanya diperintahkan taat kepada pemimpin, selama pemimpin tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Kita diperintahkan untuk mengikuti umpamanya para ulama kita, selama para ulama mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan dan tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Di sini Allah mengatakan, kau lihat dari sebagian orang yang dapat bagian dari Alkitab. Mereka beriman kepada jibti wa taghut. Wa yaquluna lilladzina kafaru, dan mereka berkata untuk orang-orang kafir, haulai ahda minal ladzina amanu sabila. Tuh,
Orang-orang kafir lebih jelas jalan mereka, lebih benar petunjuk yang mereka ikutin daripada orang-orang yang beriman. Ini disebutkan kisahnya Ka'ab ibn Ashraf, seorang Yahudi yang ditanya oleh orang-orang musyrikin tentang mereka. Mereka ternyata membenarkan orang-orang musyrik, membenarkan jalan mereka, membenarkan ajaran mereka, dan mereka mengatakan orang-orang musyrik itu lebih baik daripada orang-orang beriman. Apa hubungannya dengan bab yang sedang kita bahas? Bab yang dibahas tentang realita bahwa sebagian umat Islam ada yang menyembah berhala. Bukankah ayat ini tidak ada hubungannya sama umat Islam? Bukankah ayat ini bercerita tentang ahlul kitab, tentang orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi? Kenapa Syekh menjadikan ayat ini dalil untuk bab yang sedang dia bahas? Jawabannya adalah di hadis yang disebutkan. Dapat hadisnya? Hadisnya mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau akan mengikuti tradisi orang-orang sebelummu. Kalau ternyata orang-orang sebelum kita, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka beriman dengan sihir, mereka beriman dengan taghut, maka akan ada di antara umat Islam mengikuti mereka. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ditafsirkan oleh ayat yang lainnya, sebagaimana ayat ditafsirkan oleh hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau ada orang-orang kafir beriman dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu menyembah taghut, mengikuti sihir, dan kita lihat buktinya berkaitan dengan sihir ini. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah sekarang pemahaman umat Islam semakin benar. Tapi dahulu ketika anak masih SD itu terus terang, kita punya tukang sihir di kampung itu. Tukang tenung ya, yang ngirim penyakit, yang ngirim apa. Sebelum maghrib itu biasanya kita melihat tuh ada panah api yang berjalan. Anak ingat di pesantren dulu pernah melihat yang namanya lampu minyak. Bahasa Jawanya betul lampu ople ya. Lampu yang dari minyak yang dulu masih ada, pakai minyak gas ya, pakai, tahu nggak ibu-ibu? Yang pakai sumbu, namanya lampu apa itu? Petromak mah yang besar, ada yang kecil, yang ada sumbunya tinggal dihidupin pakai lampu tempel. Iya, lampu tempel itu kita melihat lampu itu berjalan, terbang. Kita melihat keliling di rumahnya orang, kemudian balik ke tempat sana lagi, kelihatan itu. Jadi itu umat Islam, kita katakan mereka itu Islam, artinya mereka sholat ke masjid ya. Mereka itu bisa ngaji sebagian. Terbukti Rasul SAW mengatakan la tattabi'un, kalian pasti benar-benar akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzah, sama persis disebutkan di sini. Di sini tahap demi tahap. Naam, hatta law dakhalu juhra dhabbin, sehingga kalau mereka masuk ke liangnya dhab, iguana padang pasir itu, la dakhaltumu, kalian pasti akan ikut. Sampai yang namanya lubang dhab ini itu sulit sekali, tidak mudah. Ana pernah merasakan bagaimana menggali lubangnya dhab. Ana gali sama teman, kepingin tahu tuh. Ternyata lubang itu berliku-liku. Kalau mereka masuk ke sana, kalian akan masuk, kata Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, para sahabat bertanya, yang dimaksud orang-orang sebelum kita tuh siapa? Al-Yahud wan Nasara? Apa yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman, lalu siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi ayat yang pertama ini menunjukkan kalau ternyata orang-orang yang dapat bagian Alkitab, mereka itu dapat Injil, mereka dapat Taurat,
Mereka membacanya, tapi ternyata mereka melakukan kesyirikan. Maka di umat Islam akan ada. Kemudian disebutkan di sini ayat yang kedua di surat Al-Maidah ayat 60. Ana akan bacakan langsung ya, karena waktunya takut tidak cukup. Di surat Al-Maidah ayat 60 Allah mengatakan, qul, katakan, hal unabbiukum bisyarrim min dzalika mathubatan indallah. Apakah kalian mau aku beritakan, aku kasih tahu tentang orang-orang yang balasannya lebih buruk daripada orang-orang fasik di sisi Allah SWT. Kita lihat dosa itu bertingkat-tingkat ke bawah. Sebagaimana amal soleh itu bertingkat-tingkat ke atas. Surga itu darajat. Surga itu ada tingkatannya ke atas. Wan naru darokat. Dan neraka itu ada tingkatannya ke bawah sampai kepada keraknya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan kalian, aku kasih tahu tentang orang yang lebih parah balasan buat mereka daripada orang-orang fasik itu. Di sisi Allah Jalla Jalaluh, man la'anahullah, adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba alaih, dan Allah murka kepada dia. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Dan Allah jadikan di antara mereka, Allah laknat, Allah kutuk menjadi kera, menjadi babi, dan orang-orang yang menyembah taghut. Tuh, siapa yang Allah jadikan kera-kera dan babi-babi? Orang-orang Yahudi. Dan mereka menyembah taghut. Kalau ini terjadi di mereka, maka di umat Islam akan terjadi. Maka kalau kita melihat orang-orang yang merasa aman, tatkala mengatakan tidak mungkin umat Islam berbuat syirik, itu yang ditakutkan engkau terjebak dalam kesyirikan. Karena rasa aman itu membuat engkau tidak berhati-hati. Umpamanya dikatakan tempat ini nggak ada perampok gitu, udahlah nggak usah takut macam-macam orang itu. Padahal sudah ada kejadian orang-orang yang rumahnya dirampok. Orang-orang yang sadar bahwa ada perampokan, insya Allah dia akan mawas diri, dia akan bersiaga, dia akan ikuti aturan-aturan yang umpamanya disampaikan oleh kepolisian. Hendaklah melakukan ini dan itu. Dia akan melakukan hal itu. Dia akan bikin momai sirene di rumahnya. Mungkin dia akan pasang CCTV. Mungkin dia akan pasang satpam. Mungkin masyarakat di sekitar akan ronda bersama-sama untuk mengamankan negeri mereka. Kenapa? Karena mereka sadar akan ada perampok. Insya Allah nggak datang tuh perampoknya. Dan mereka tidak kerampokan. Adapun orang-orang yang merasa aman, yang udahlah nggak usah kau terlalu berlebih-lebihan masalah perampok ini, akhirnya dia tidak bersiaga, tidak mawas diri, tidak waspada, maka tahu-tahu perampok telah menghabiskan harta dia. Maka ketika kita tidak mawas diri dengan kesyirikan, padahal itu dosa yang paling besar. Kalau kita lihat, setan itu yang diinginkan adalah bagaimana umat terjebak dalam kesyirikan. Kenapa itu yang diinginkan setan? Kalau dosa-dosa yang selain syirik, itu masih ada harapan diampuni. Artinya masih ada harapan dia keluar dari neraka. Dan setan hendak mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang abadi dan kekal di dalam neraka. Maka ini sesuatu yang normal ketika setan akan berusaha keras untuk mencari teman-teman yang kekal dan abadi di neraka. Kemudian di sini disebutkan di surat Al-Kahfi ayat 21, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan menjadikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Ini kisah Ashabul Kahfi. Ini kisah sebelum Islam. Kisah disebutkan orang-orang Nasrani sebelum Islam, sebelum datangnya Rasulullah SAW, atau mereka orang-orang Yahudi. Tatkala ada pemuda-pemuda yang mempertahankan keimanan mereka,
kemudian penguasa yang kafir, penguasa yang zalim, penguasa yang tidak suka dengan keimanan dan keislaman memburu anak-anak muda itu. Anak-anak muda itu melarikan diri. Kisahnya sangat menakjubkan sekali. Kita tiap hari Jumat membaca kisah mereka, tapi sebagian di antara kita tidak faham bahwa yang dibaca tentang kisah Ashabul Kahfi. Dia membaca surat Al-Kahfi, tapi kisahnya dia tidak tahu. Maka harapan ana kepada semua umat Islam yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dibaca tuh ceritanya, dibaca artinya. Sekali artinya dibaca, 2 kali artinya dibaca, 3 kali dibaca, 4 kali dibaca, 5 kali dibaca. Lama kelamaan dengan membaca ayat-ayat Qur'annya udah paham tuh. Tanpa membaca artinya dia udah paham. Oh, ini kisah Ashabul Kahfi, ini tatkala mereka di dalam gua, ini tatkala mereka bersama anjing mereka, ini tatkala mentari terbit, ini tatkala mentari terbenam. Bagaimana kisah mereka? Kisah yang menakjubkan. Sampai akhirnya mereka terjaga dari tidur mereka. Mereka terjaga dari tidur mereka setelah 309 tahun tidur. Singkat cerita, apa yang terjadi? Ternyata negerinya sudah berubah. Pemimpinnya sudah berubah. Mereka sudah orang-orang Islam. Bukan lagi orang-orang yang dahulu. Tatkala Ashabul Kahfi meninggal dunia di dalam gua itu, apa kata orang-orang yang berkuasa? Mereka mengatakan, kami akan bangun masjid, akan bangun tempat ibadah di atas kuburan mereka. Dan ini terjadi. Artinya apabila ini terjadi di umat sebelum Islam, maka di umat Islam akan terjadi. Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan kita tahu bahwasanya membangun tempat ibadah di atas kuburan itu bukan kesyirikan. Kita katakan itu bukan kesyirikan, iya. Tapi itu faktor yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dan itu dilarang. Membangun bangunan di atas kuburan, coba dibaca ucapan ulama dari 4 mazhab. Bagaimana mereka berbincang tentang membangun tempat ibadah di atas kuburan. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka masjid-masjid, tempat-tempat ibadah. Dan ini telah dilakukan oleh umat-umat Nasrani, oleh umat-umat Yahudi, dan kita umat Islam menyusul. Menyusul. Kenapa menyusul? Nabi menjelaskan, kalian akan mengikuti mereka. Maka kalau yang diikutin itu yang baik, kita merasakan jemaah, bagaimana umat Islam di masa sekarang ini menjadikan Amerika sebagai kiblat, menjadikan Eropa sebagai kiblat. Semua yang dari mereka itu diadopsi oleh umat Islam. Pemikiran-pemikiran sekarang liberal nih. Kita bicara liberal. Di Indonesia, orang-orang dari agama selain Islam itu mereka tidak berbincang tentang liberal, meliberalkan agama mereka. Enggak. Karena liberal ini sebenarnya paket orang-orang Nasrani yang ada di Eropa. Tatkala mereka merasa tidak nyaman dengan pemerintahan mereka pada waktu itu. Karena kita tahu pemerintahan mereka pada waktu itu adalah di bawah kekuasaan paus, di bawah kekuasaan gereja, di bawah kekuasaan tokoh-tokoh agama. Karena agama mereka agama yang menyimpang, tentunya tidak akan memberikan rasa keadilan kepada rakyat. Karena agamanya menyimpang. Itu dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Dulu mereka bikin namanya hermeneutika, bagaimana mentafsirkan Al-Quran dengan konteks mereka, dengan konteks sejarah, dengan konteks yang mereka inginkan. Mereka melakukan hal itu. Ini orang-orang Nasrani melakukan hal itu di negeri mereka. Kemudian umat Islam ikut sama mereka sekarang. Kita lihat berapa banyak munculnya orang-orang liberal.
Bayangkan di negeri yang mayoritas mereka mendakwahkan kepada liberal. Seharusnya yang mendakwahkan kepada liberal itu adalah orang-orang Nasrani, silahkan mereka. Tapi ini umat Islam yang mendakwahkan hal itu. Kenapa? Ya sudah, kata Nabi SAW, kalian akan ikut mereka. Kalian akan jadi kaki tangan mereka. Kalian akan jadi corong-corong mereka. Kalian akan mengikuti mereka. Kalau di antara mereka ada yang melegalkan perzinaan, kalian akan melegalkan perzinaan. Kalau di antara mereka ada yang melegalkan kesyirikan, kalian akan ada. Kita sudah melihat di negeri kita orang-orang yang melestarikan kesyirikan, perbuatan-perbuatan syirik dengan dalih kearifan lokal umpamanya. Itu kita melihat, itu realita. Kalau masih ada umat Islam mengatakan, enggak, ini tradisi. Betul, tradisi. Yang Nabi SAW katakan, kalian akan mengikuti tradisi. Kalau tradisi itu yang dibenarkan oleh syariat, tafadhal. Islam tidak memerangi tradisi yang baik. Lah. Tapi kebaikan itu ukurannya bukan akal kita. Bukan otak kita. Bukan keluarga kita. Bukan masyarakat kita. Dan terus ukurannya apa? Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Rabbmu. Kau tidak menciptakan diri sendiri. Kau tidak pernah membuat mentari terbit dari timur kemudian tenggelam di barat. Tidak. Bangsa kita, Indonesia, 250 juta, tidak pernah bisa untuk menerbitkan mentari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Enggak. Kebakaran aja yang terjadi di negeri kita tidak bisa mematikannya. Kecuali Allah mengirimkan hujan kepada mereka. Jadi kita ini hamba Allah. Kita mengetahui kebenaran dari Allah. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Dan kalau ada orang yang tidak percaya dengan Al-Quranul Karim, kalau ada umat Islam yang tidak percaya dengan Al-Quranul Karim, dari dulu Allah sudah nantang dirimu. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kau ragu tentang kebenaran Al-Quranul Karim, ragu. Kalau Al-Quran ini kitab suci, dan kau merasa ini bikinan Muhammad, bikinan manusia, kata Allah, fa'tu bi suratin. Datangkan satu surat. Al-Quran terdiri dari 1114 surat. Kau yang tidak percaya, datangkan satu surat. Satu surat aja. Surat apa? Terserah kau. Surat yang paling pendek. Surat yang paling pendek dalam Al-Quran berapa ayat? 3. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bangsa Arab yang mereka terkenal ahli syair. Mereka terkenal sebagai pujangga-pujangga, sastrawan-sastrawan. Itu tidak ada yang bisa menafikan kalau Quran itu bukan ucapan manusia. Enggak ada. Yang bisa menafikan, mereka mengatakan enggak. Mereka secara lisan mengatakan iya, in hadza illa qaulul bashar, itu ucapan manusia. Tapi kali-kali ditantang untuk membuktikan kalau itu ucapan manusia, kalian bikin satu surat yang sama. Dan sampai hari ini, sampai hari kiamat kelak, tidak ada yang bisa membuat surat tandingan. Kecuali orang-orang yang buat surat tandingan akan diketawain oleh orang-orang. Orang-orang akan tertawa, terbahak-bahak, terpingkal-pingkal dengan surat yang dibikin oleh manusia. Karena secara bahasa tidak pas, secara isi sangat memalukan. Tapi Al-Quranul Karim lah. Maka tadi Anda sampaikan, kalau ada orang-orang di antara orang-orang Nasrani yang mereka menafikan kitab mereka sebagai kitab dari Tuhan mereka, mereka beriman dengan sebagian Alkitab dan mereka kufur dengan sebagian Alkitab, akan ada di antara umat Islam. Dan kita lihat mereka. Ini sebagai bukti bahwa ucapan Rasulullah SAW pasti benar. Pasti benarnya. Tinggal kita nih, umat Islam, belajar Islam sama siapa? Sama orang kafir. Kau kalau belajar cara bikin HP di Amerika, kau belajar cara bikin gadget di Finlandia, kau belajar cara membuat mobil umpamanya di Jepang, kau belajar cara membuat teknologi apa aja lah di Korea, di Taiwan, fadhol. Tapi yang jadi masalah, kalau ada umat Islam Muslim,
belajar Islam di McGill, belajar Islam di Kanada, belajar Islam di Sorbonne, belajar Islam di negeri orang-orang kafir. Islamnya mereka itu ingin kita seperti yang mereka inginkan, bukan seperti yang Allah inginkan dari kita. Maka Allah katakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau itu orang-orang kafir itu beriman seperti keimanan kalian, maka mereka dapat hidayah. Kalian yang disebutkan dalam ayat itu siapa? Sahabat Nabi. Jadi keimanan kita itu ikut keimanan para sahabat Nabi. Islam kita itu ikut Islamnya para sahabat Nabi, bukan bikin Islam sendiri. Semau kita membuat Islam. Ayat-ayat Quran kita pelintir sesuai dengan keinginan kita. Dan tentunya media. Di Indonesia yang menguasai media 90% itu bukan umat Islam. Kalaupun ada umat Islam, sebagian media itu umat Islam yang tidak peduli dengan keislaman mereka. Mereka hanya peduli dengan duit yang mengisi kantong mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ingat, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kita akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Jadi apa saja kemungkaran yang ada di mereka, di orang-orang Yahudi dan Nasrani, umat Islam akan melihat hal itu. Dan sudah dilihat. Nah, kemudian di sini Imam Muslim meriwayatkan dari Thauban, Maula Rasulullah SAW. Dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zawa liyal arda, fara'aitu masyariqaha wa magharibaha." Sesungguhnya Allah membentangkan bumi bagi aku, sehingga aku melihat timur dan baratnya. Ini bumi yang kita nggak kelihatan timur dan baratnya itu dibentangkan, ditampakkan kepada Nabi SAW timur dan barat bumi ini. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuali minha. Umatku itu akan sampai kemana kerajaan mereka, kekuasaan mereka akan sampai di mana telah dibentangkan untuk aku. Para jamaah, para sahabat ya, yang hidup dengan banyak tekanan, tapi mereka selalu optimis. Sampai dalam masa-masa sulit, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada mereka kalau akan ditaklukkan Konstantinopel, kalau akan ditaklukkan Roma sekarang tuh akan ditaklukkan oleh umat Islam. Dan kita percaya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyuhuma tuftahu awalan? Al-Qustantiniyah awir Roma?" Wahai Rasulullah SAW, mana yang lebih dahulu akan ditaklukkan? Konstantinopel atau Roma? Bayangkan jamaah, ini optimisme mereka. Mereka hidup di tengah-tengah jazirah Arab, dikelilingi padang pasir yang membuat gerak mereka tidak mudah. Secara ekonomi, mereka bukan negeri yang memiliki banyak sumber daya alam yang mendukung mereka. Tapi mereka percaya dengan janji Allah. Tatkala Rasulullah SAW menjanjikan akan ditaklukkan Romawi, akan ditaklukkan Konstantinopel, para sahabat nggak mengatakan mana mungkin, mustahil. La, hadal iman yang telah ditanamkan di dalam diri para sahabat, sehingga mereka yakin dengan ucapan Rasulullah SAW. Wama yantiqu anil hawa. Nabi SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. La, in huwa illa wahyu yuha. Itu tuh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita percaya kayak gitu enggak? Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang hari-hari akhir sebelum kiamat, tentang turunnya Dajjal. Ada sehari yang sama dengan setahun. Ada sehari yang sama dengan sebulan. Satu harinya Dajjal itu sama dengan sepekan. Lalu satu hari yang sisanya sama dengan hari-hari kalian. Para sahabat percaya dengan ucapan Rasulullah SAW. Mereka bertanya tentang pertanyaan yang ada hubungannya dengan syariat mereka. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, di hari yang sama dengan setahun, lalu kita bagaimana sholat?" Lihat pertanyaannya.
Mereka tidak mengatakan Rasul mungkin itu hanya perasaannya aja ya. Jadi hari yang satu hari seperti satu tahun itu hanya perasaan, padahal harinya tetap 24 jam. Para sahabat bertanya kepada Rasul SAW, kita sholatnya bagaimana di satu hari yang sama dengan setahun? Uqduru lahu qadra. Kalian ukur kira-kira. Kita punya jam sekarang. Kita akan melihat nanti dengan izin Allah ketika Dajjal turun. Semoga Allah menyelamatkan kita dan kita tidak hidup sampai Dajjal keluar. Itu waktu jam akan berjalan 24 jam dikali 360 hari dan matahari tidak tenggelam. Ini berimannya para sahabat. Dia langsung tanya, apa yang kita lakukan tatkala satu hari sama dengan satu tahun? Hadzal iman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana yang ditaklukkan lebih dahulu, Konstantinopel atau Romawi? Dan terbukti Nabi SAW mengatakan Al-Qustantiniyah, Konstantinopel, yang akan ditaklukkan terlebih dahulu. Dan walaupun butuh waktu 800 tahun kira-kira, umat Islam menaklukkan Konstantinopel, tapi terbukti. Dan sampai hari ini Istanbul itu Konstantinopel, jadi negeri Islam. Dari sana nyebrang umat Islam sampai ke Eropa dan akan sampai ke Romawi. Akan sampai ke Romawi. Kita yakin kita. Kenapa kita yakin? Karena kita orang-orang beriman. Tapi kalau ada umat Islam yang meragukan, kalau hadisnya dhaif, tafadhol ditolak. Apalagi hadis yang palsu. Tapi tatkala itu hadis sahih, dan kita umat Islam menerima hal itu. Kemudian di sini disebutkan, wa utitul kanzain al-ahmar wal abyad, dan diberikan kepada aku dua perbendaharaan, yaitu yang merah dan yang putih. Disebutkan bahwasanya merah dan putih ini adalah perbendaharaan Kaisar Romawi dan Kisra Persia. Perbendaharaan harta kekayaan Persia sudah diberikan kepada umat Islam. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, subhanallah, Umar itu melihat harta dibawa ya setelah perang Nahawan kalau nggak salah. Dibawa setelah Qadisiyah, nanti perang Nahawan tahun 18 Hijriah itu dibawa ke kota Madinah. Harta yang penuh dengan mutiara, permata, emas-emasan, perhiasan ditaruh di Masjid Nabawi. Ditutup sama Umar bin Khattab dengan kain. Umar menangis melihat hal itu. Ternyata apa yang disampaikan Rasulullah SAW terjadi dan diberikan kepada umat. Kemudian, wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin bi'amah. Aku meminta kepada Rabbku agar Allah tidak menghancurkan umatku dengan sanah bi'amah, dengan musim paceklik yang berkepanjangan, yang menyebabkan binasa orang-orang yang hidup. Tatkala hujan tidak turun, tatkala hasil panen tidak berhasil, manusia akan hidup dan mati kelaparan. Dia hidup kemudian mati kelaparan. Rasulullah SAW minta kepada Allah, jangan sampai umatku itu dihancurkan dengan kelaparan, dengan musim paceklik yang membuat mereka mati dan hancur. Wa an la yusallit alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan aku memohon kepada Allah agar umatku tidak dihancurkan dengan datangnya musuh yang menguasai mereka dari luar. Musuh dari luar menguasai umat Islam, nggak bakalan. Mereka kalaupun menguasai tidak akan lama, mereka akan pergi dan meninggalkan. Dan kita sudah melihat negeri-negeri Islam yang mungkin dulu pernah dijajah, itu pun tidak lama kemudian orang-orang akan pergi. Kemudian, wa inna rabbi qal, sesungguhnya Rabbku berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu wa inni a'taituka li ummatika an la uhlikahum bi sanatin bi'amah wa an la usallit alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa la yujtama alaihim min man bi aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbih ba'duhum ba'dan. Allah mengatakan, Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW. Allah sudah menentukan
memastikan kalau umat Islam tidak akan hancur dengan musim paceklik yang membunuh, membinasakan mereka. Nggak akan. Yang kedua, yang diminta oleh Nabi SAW, tidak akan ada musuh yang menguasai umat Islam sehingga umat Islam menjadi budak-budak mereka semua. Nggak akan ada. Tapi yang ketiga nih, yang akan terjadi adalah umat Islam akan saling memerangi, akan terjadi peperangan di antara mereka sendiri, sehingga sebagian di antara mereka akan menghancurkan sebagian lainnya dan menawan sebagian yang lainnya. Subhanallah. Nah, kita melihat perang saudara di antara umat Islam terjadi. Di sini hadis yang selanjutnya diriwayatkan oleh Al-Barkani dalam kitab sahihnya dengan tambahan, wa innama akhafu ala ummati. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang aku takutkan atas umatku al-a'imma al-mudillin, imam-imam, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang menyesatkan. Penguasa-penguasa yang menyesatkan. Kenapa? Karena kebanyakan rakyat itu ikut agama penguasanya, ikut agama pemimpinnya. Ketika pemimpinnya tersesat, maka dia akan menyesatkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa idza waqa'a 'alaihimus sayf la yurfa'u ila yaumil qiyamah. Kalau terjadi pertumpahan darah, terjadi pedang yang sudah jatuh, maka tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Wala taqumus sa'ah. Ini yang berkaitan dengan bab kita. Dan tidak akan terjadi kiamat hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Sampai ada satu kampung dari umatku yang mereka bergabung dengan orang-orang musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'anun min ummatil awthan. Dan tidak akan terjadi kiamat sampai ada sebagian kelompok dari umatku yang menyembah berhala-berhala. Umat Islam menyembah berhala. Nah, kemudian disebutkan, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Akan muncul di umatku ini 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Dan semua mengaku nabi. Semuanya mengaku nabi. Dan kita melihat para pengaku nabi itu sudah ada sejak zamannya Rasulullah SAW. Setelah itu muncul Musailamah al-Kadzdzab. Setelah itu muncul yang lainnya. Banyak. Apa yang disampaikan Nabi terjadi. Wa ana khatamun nabiyyin. Dan aku adalah penutup para nabi. Ahmadiyah mengaku mereka ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Mirza Ghulam Ahmad. La nabiyya ba'di. Kata Nabi, tidak ada nabi setelah aku. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi mansurah. La yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala. Dan akan tetap ada. Kalau Nabi menceritakan sisi negatif nanti yang terjadi di umat Muhammad, adanya kelompok-kelompok yang bergabung dengan orang-orang musyrik, adanya kelompok-kelompok yang menyembah berhala, ada. Tapi tetap akan ada. Adanya 30 pendusta mengaku Nabi, ada di umatnya Nabi, ada. Tapi Nabi memberikan kabar gembira kepada kita bahwa akan tetap ada ta'ifah, satu kelompok di umatku yang mereka menegakkan kebenaran. Mereka dibantu oleh Allah. Sampai kapan? Sampai datang kiamat. Akan datang. Artinya umat Islam tetap ada yang terjaga. Walaupun terjadi pertumpahan darah di antara mereka, tetap ada satu kelompok yang disebut Ta'ifah Mansurah, Al-Firqatun Najiyah. Umat Islam berpecah belah menjadi banyak golongan, tapi tetap akan ada satu yang dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita akan masuk kepada kandungan bab ini, penjelasan tentang kandungan bab. Yang pertama, tafsir surat An-Nisa ayat 51. Tadi yang sudah kita sebutkan bahwasanya sebagian orang yang mendapatkan Alkitab, sebagian kitab, sebagian Injil, sebagian Taurat, mereka dapat tuh, tapi ternyata mereka tidak mengamalkannya. Sebagian di antara mereka menyembah sihir,
melakukan sihir, dan menyembah taghut. Tafsir surat Al-Maidah tentang orang-orang yang lebih berat balasan buat mereka adalah orang-orang Yahudi yang Allah murka kepada mereka, yang Allah melaknat mereka, yang Allah merubah mereka menjadi kera-kera dan menjadi kera dan menjadi babi-babi, dan mereka menyembah taghut. Itu. Jadi kalau itu terjadi di mereka, di umat Islam akan tafsir surat Al-Kahfi ayat 21 tentang bagaimana orang-orang yang berkuasa membangun tempat ibadah di kuburannya Ashabul Kahfi. Baik, yang keempat, suatu perkara yang sangat urgen adalah makna beriman kepada jibit dan taghut dalam ayat di atas. Apakah sekedar percaya dalam hati atau mengikuti orang-orangnya sekalipun membenci mereka dan mengerti kebatilan mereka? Nih, kita tatkala beriman kepada jibt dan taghut. Jibt disebutkan adalah maknanya sihir, taghut adalah segala sesuatu yang melampaui batasnya, baik itu yang disembah atau yang diikutin atau yang ditaatin. Apakah itu sekedar percaya dalam hati atau mengikuti orang-orang sekalipun membenci mereka dan mengerti kebatilan mereka? Dan tentunya mereka melakukan hal itu. Mereka mengikuti dalam hati. Apakah mereka membenci dalam hati mereka lalu mengikuti dengan perbuatan mereka? Yu'minun, ada iman di hati mereka dan ada amalan dalam perbuatan mereka. Yang kelima, ahli kitab berkata bahwa orang-orang yang kafir, yang jelas-jelas kekafirannya itu justru jalannya lebih benar daripada orang-orang beriman. Ini pernyataan ahlul kitab. Ahlul kitab itu seharusnya mereka paling tidak menguatkan kebenaran Rasulullah SAW. Putus kayaknya. Nah, lanjut. Ini nggak ada suara. Nah, jamaah kayaknya terputus. Assalamualaikum. Betul, terputus. Apa? Ya mungkin karena baterainya lemah, langsung koneksi hotspotnya. Ini mungkin nyambung lagi. Ya. Tunggu bentar. Tunggu sebentar, ini yang kajian Skype-nya ini yang putus. Tidak ada jawaban. Atau mereka yang putus. Stabil. Tunggu sebentar. Nah.
Assalamualaikum. Afwan barusan putus ya. Nah, ya, berkaitan dengan faedah yang keempat tadi kita ulangin tentang makna beriman dengan jibt dan taghut. Apakah beriman dengan jibt dan taghut itu adalah keyakinan dalam hati, sekadar percaya dalam hati bahwasanya mereka itu benar, maka ini tidak diragukan lagi kekufurannya. Tatkala percaya bahwasanya peribadatan kepada taghut dan jibt itu benar, maka ini kufur. Terus bagaimana ada orang mungkin yang hatinya nggak percaya, cuma dia mengikutin aja. Orang yang kedua ini, maka dia berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Karena kalau hati dia tidak mengimani jibt dan taghut, tapi dia hanya mengikuti mereka, membesarkan mereka, mengagungkan mereka tanpa ada keimanan, maka dia berada dalam garis merah yang sangat menakutkan, sehingga dia bisa terperosok ke dalam kesyirikan itu nantinya. Taib, di sini tentang ahli kitab yang mengatakan kalau orang-orang musyrik lebih baik daripada orang-orang Islam. Ini perkataan kufur, perkataan murtad kalau ada orang Islam yang beranggapan orang kafir lebih bagus dari umat Islam. Kalau ada yang seperti itu, seperti perkataan orang-orang Yahudi ketika mengatakan orang-orang musyrikin di masa Rasul SAW lebih berhidayah daripada orang beriman. Kemudian yang keenam, penyembahan terhadap berhala benar-benar akan terjadi pada umat ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi disebutkan. Inilah yang dimaksud dengan judul bab ini. Rasul SAW kembali kita ingatkan, beliau telah mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti ajaran, akan mengikuti tradisi, akan mengikuti gaya, akan mengikuti cara orang-orang sebelum kalian. Sama persis kata Rasulullah SAW. Kemudian keterangan tentang terjadinya penyembahan terhadap berhala yang dilakukan oleh banyak kalangan dalam umat ini dijelaskan dalam hadis yang kita sudah menyimaknya. Yang kedelapan, sungguh sangat mengherankan dengan munculnya orang-orang mengaku sebagai nabi, di antaranya orang yang bernama Al-Mukhtar Al-Thaqafi, padahal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syekh mengatakan sangat mengherankan. Muslim mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lalu ngaku nabi. Ini kan yang diucapkan Nabi SAW benar. Kalau itu terjadi. Kemudian mengaku bahwa dirinya beragama Islam dan mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah dan Al-Quran adalah benar. Padahal Al-Quran menyebutkan bahwasanya Nabi adalah penutup para Nabi. Walaupun demikian Al-Mukhtar tetap dipercaya orang dengan segala pernyataannya, meskipun jelas sekali kontradiktifnya. Al-Mukhtar muncul pada akhir masa sahabat dan dia diikuti oleh banyak orang. Bayangkan jemaah. Kita perlu merenungkan. Kalau di akhir masa sahabat muncul Al-Mukhtar Thaqafi. Mukhtar mengaku nabi, dia muslim dan diikuti oleh orang-orang Islam. Maka pantas kalau di masa sekarang ini ada orang-orang liberal, ada orang-orang yang mereka mengatakan semua agama sama umpamanya. Bahkan mereka menganggap orang-orang Islam yang berpahaman dengan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti jalan para sahabat adalah orang-orang Islam yang kolot, orang-orang yang tidak faham dengan zaman, bahwasanya Islam itu sesuai dengan masa dan zaman, dan itu diikuti oleh orang. Itu bukan sesuatu yang mengherankan. Kalau di akhir masa sahabat aja ada orang Islam yang membenarkan ucapan mereka. Nggak nyambung jamaah. Mengaku muslim, lalu tidak mengakuin kebenaran Al-Quran Karim, atau mengatakan Al-Quran sudah tidak relevan lagi. Muslim ya, tapi ternyata contohnya Syekh Muhammad memberikan Al-Mukhtar Al-Thaqafi. Kok jangan jauh-jauh, Mukhtar Al-Thaqafi ini, bayangkan di akhir masa sahabat dia ngaku nabi dan dia muslim. Kalau dia orang kafir,
pantaslah mengaku-ngaku ini muslim, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia mengakui Al-Quran adalah kitabullah dan dia mengaku nabi. Padahal di Al-Quran disebutkan bahwasanya Muhammadun wa khataman nabiin, dia adalah penutup para nabi. Dan Nabi SAW yang dia akui sebagai nabinya mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Tapi ternyata ada orang yang mengakui hal itu. Jadi yang terjadi, kita lihat sebagian umat Islam yang mereka menolak kebenaran Al-Quranul Karim dengan cara yang intelek, mungkin kita bicarakan. Karena mereka belajar logika, karena mereka belajar dari guru-guru yang memang memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata, sehingga mereka dapat berbicara dengan pembicaraan yang manis, dan itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Yang aku takutkan dari umatku adalah penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat. Na'udzubillah min dzalik ya. Kemudian yang ke-9, kabar gembira bahwa kebenaran tidak akan pernah hilang sebagaimana telah terjadi pada masa lalu, bahkan akan senantiasa ada sekelompok orang yang membela kebenaran itu. Tetap ada. Maka kita optimis. Dan kalau kita bicara kebanyakan manusia, mayoritas manusia adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, fasiqun, orang-orang yang fasik, yang keluar dari ketaatan. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Aktsara katsirun min Allah katakan la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak mengerti, tidak faham. Mereka hanya menjadi bebek kadangkala, ikut siapa yang membawa mereka. Itu kebanyakan manusia. Maka kita perlu berhati-hati dan kita optimis akan ada kebenaran itu. Dan masuk surga itu butuh perjuangan. Kita harus berjuang. Kemudian yang ke-10 tanda yang menonjol dari kelompok pembela kebenaran itu adalah walaupun jumlah mereka sedikit, akan tetapi mereka tidak tergoyahkan dengan adanya orang yang menghina dan menentang mereka. Nah, kelompok ini sedikit, tidak banyak. Taifah. Kebanyakannya malah memojokkan yang sedikit ini, merendahkan yang sedikit ini, menginjak-injak yang sedikit ini. Mereka dengan medianya mungkin berusaha untuk mengebiri kelompok yang kecil ini, tapi mansurah, Allah akan bantu mereka. Kita kalau sama Allah, subhanallah ya, kita kalau bersama Allah, walaupun jumlahnya sedikit, tapi Allah itu Rabbul Alamin. Ketika perang Badar 300 melawan 1000, Allah berikan kemenangan yang 300. Ketika perang Khandaq 3000 lawan 10.000, Allah berikan kemenangan kepada yang 3000. Ketika perang Hunain, umat Islam 12.000, musuhnya nggak sampai 10.000 atau di bawah 5.000 musuhnya. Subhanallah, umat Islam kalah. Kenapa? Karena tatkala itu mereka telah bangga dengan jumlah dan kuantitas mereka. Lupa kalau kemenangan itu dari Allah, bukan dari jumlah kalian, bukan dari strategi kalian. Oke, usaha kita diperintahkan, tapi hati tetap bersandar, tetap yakin, membenarkan bahwa yang memberikan kemenangan adalah Allah Jalla Jalaluh. Yang ke-11 tanda itu akan nampak sampai hari kiamat. Nah, tanda itu akan ada sampai hari kiamat, artinya orang yang menegakkan kebenarannya, munculnya orang-orang yang sesat, yang merendahkan pembela kebenaran akan ada. Yang ke-12, dalam hadis yang tadi kita sampaikan terdapat tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Di sini kita semakin percaya bahwa yang diucapkan Nabi benar. Makanya kalau ada umat Islam, ada orang Islam belum matang belajar hadis, lalu mulai dia berbicara tentang Islam, biasanya yang ada adalah menggunakan akal dia. Kau baca dulu hadis itu, bagaimana Rasul SAW menyampaikan, dan kau fahami dengan pemahaman yang benar, bukan pemahamanmu, bukan pemahaman orang-orang di sekitarmu, tapi pemahamannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau kau lihat berita-berita yang disampaikan Rasul SAW itu ternyata terbukti, berarti perintah-perintah Nabi pun kau seharusnya melakukannya. Ini menunjukkan kalau kau umatnya Nabi Muhammad SAW.
Dalam hadis yang pertama kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah membentangkan belahan bumi yang timur dan barat kepadanya. Beliau lantas menjelaskan makna itu semua, maka terjadilah sebagaimana yang telah beliau kabarkan. Berlainan halnya dengan belahan bumi yang selatan dan utara. Timur dan barat, nah sampai. Selatan dan utara tidak dijelaskan. Kabar dari Rasulullah SAW bahwa beliau akan diberi 2 perbendaharaan simpanan. Nah, merah dan putih. Perbendaharaan siapa? Romawi dan Persia. Yang ketiga, kabar dari Rasulullah SAW bahwa 2 permohonannya untuk umatnya dikabulkan Allah. Nah, 1438 dari hijrahnya Rasul SAW sampai hari ini, 2 tuh tidak pernah terjadi menimpa umat Islam. Yang pertama paceklik yang menghancurkan umat Islam, nggak ada. Yang kedua musuh yang menguasai semua umat Islam, nggak ada. Mereka menguasai kemudian pergi. Mereka datang kemudian pergi. Mereka tidak bertahan lama di negeri-negeri Islam. Karena Allah telah memutuskan kalau umat Islam tidak akan hancur dengan seperti itu. Kemudian hancur dengan apa? Di sini kabar dari Rasulullah SAW bahwa permohonan yang ketiga untuk umatnya tidak dikabulkan Allah. Apa yang ketiga, ibu-ibu? Tafadhali. Kadangkala kalau puasa itu gagal faham. Gara-gara ngantuk, lapar ya. Nah, tafadhali. Apa doa yang ketiga yang tidak dikabulkan? Apa? Naam, barakallahu fiik. Ya. Yang ketiga itu adalah Nabi SAW meminta agar umat Islam ini tidak berseteru di antara mereka sendiri, tidak terjadi perang saudara di antara mereka. Ternyata itu tidak dikabulkan. Artinya umat Islam hancur itu gara-gara perpecahan di antara mereka. Dan ini difahami oleh siapa? Oleh orang-orang kafir. Oleh Raja Louis ke-9 di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Tatkala dia dipenjara, dia faham nih, nggak mungkin luar itu bisa menghancurkan umat Islam. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena di dalam agama Islam itu sudah disebutkan, kata mereka, bahwasanya Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada musuh yang bisa menghancurkan, menguasai semua umat Islam. Nggak bakalan. Terus bagaimana caranya? Perang saudara, pertikaian, adu domba. Maka buatlah umat Islam perang di antara mereka sendiri. Di Jakarta ribut di antara mereka sendiri. Sekarang pun umat Islam diadu dengan umat Islam. Kita lihat kadangkala ada umpamanya satu kelompok umat Islam yang memusuhi kelompok yang lainnya, umpamanya yang mereka bertikai di antara mereka, sehingga apa yang terjadi? Musuh-musuh mengatakan ini yang bisa menghancurkan Islam. Dan mereka ingin terjadi pertumpahan darah. Maka nih, teman-teman yang udah ngaji harus sabar menghadapi orang-orang yang mungkin mencekal kajian, yang mengagalkan kajian. Sabar. Jangan sampai kita terpancing emosinya sehingga terjadi pertumpahan darah di antara umat Islam sendiri, karena ini yang diinginkan oleh mereka. Mereka tidak akan bisa menguasai umat Islam kecuali dengan cara seperti ini. Dan ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dikabulkan oleh Allah karena Allah sudah memutuskan enggak. Pertumpahan darah di antara umat Islam itu yang akan menghancurkan mereka sendiri. Maka kita harus menjaga diri. Jangan sampai itu terjadi. Jadi informasi dari Nabi SAW ini membuat kita semakin berhati-hati dalam urusan dengan saudara kita sesama umat Islam. Tidak gampang saling mengkafirkan, umpamanya saling menyesatkan, saling mensyirikkan. Lah, jangan sampai kita terjebak. Karena ada orang yang mengatakan, nih kelompok ini suka menyesatkan, nih kelompok ini suka mengkafirkan, nih kelompok ini suka membid'atkan. Ternyata dia sendiri sama seperti itu. Bahkan dia yang mengklaim dia yang benar, yang lainnya salah.
Sehingga terbukti dari apa yang mereka lakukan, tindakan-tindakan umpamanya mereka menggagalkan majelis-majelis ilmu umpamanya. Itu salah satu sebabnya karena mereka merasa yang lainnya sesat, kita yang benar. Akhirnya umat Islam, kita tidak boleh seperti itu. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada kesalahan di umat Islam yang perlu dikritisi. Naam. Dan kita harus berlapang dada menerima kritikan dari saudara kita. Karena kita nggak ada yang maksum. Sebagaimana orang-orang perlu belajar tidak fanatik kepada kelompoknya. Kalau fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, Allah tidak menjadikan kebenaran di satu orang. La, satu orang kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Orang ini, oh ini ustaz ini paling benar. Ini kelompok ini paling benar. Ini ormas ini paling benar. La. Yang benar itu adalah qala Allah, qala Rasul berdasarkan pendapat atau pemahaman para salafus saleh. Kemudian di sini kabar dari Rasulullah SAW bahwa akan terjadi pertumpahan darah. Jika pertumpahan itu sudah terjadi, maka tidak akan pernah berakhir. Allahu Akbar. Kemudian kabar dari Rasulullah SAW ya, bahwa umatnya ini anak kurang suka dengan buku terjemahannya ini jemaah. Kenapa kurang suka? Karena dia tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam setelah ucapan Rasulullah SAW ya. Padahal sekarang mudah sekali nulis sallallahu alaihi wasallam ya. Apa beratnya sih? Tinggal dikopas, ditaruh sehingga orang yang membaca akan bersalawat. Kabar dari Rasulullah SAW bahwa umatnya akan saling membinasakan dan saling menawan satu sama lainnya. Allahu Akbar. Kalau kita lihat ya bagaimana terjadinya ISIS sekarang umpamanya di Suriah itu. Itu umat Islam perang saudara tuh. Mereka saling menawan. Muslim menawan Muslim. Muslim membunuh Muslim. Gara-gara apa? Gara-gara tidak bergabung dengan kelompok mereka. Jadi ISIS, ketika ada kelompok-kelompok dari tentara di Suriah umpamanya yang tidak bergabung dengan mereka, itu dibantai sama ISIS. Dipaksa untuk masuk. Karena kalau tidak, bukan Muslim yang benar. Ini yang tidak benar seperti ini. Dan ini yang dilakukan oleh syaitan. Fit tahrish bainahum. Kemudian kabar Rasulullah SAW mengkhawatirkan umatnya dengan akan muncul para pemimpin yang menyesatkan. Nah, dan ini yang terjadi jamaah tatkala Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal. Allah Jalla Jalaluhu tidak akan mencabut ilmu sekaligus dari hati para ulama. Dicabut langsung, tahu-tahu semua orang jadi bodoh. Enggak. Wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah itu mencabut ilmu, mengangkat ilmu dengan dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai tatkala Allah sudah tidak meninggalkan orang yang alim lagi, ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh juhalan. Ini sabda Nabi SAW, tokoh-tokoh yang bodoh, jahil mereka itu, kata Nabi SAW. Kemudian apa yang terjadi? Ketika yang ditokohkan adalah orang yang tidak berilmu, apa yang terjadi? Tokohnya orang yang belajar Islam dari umpamanya negeri kafir, atau tokohnya yang belajar Islam tapi semau dia memahami Islam, tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Pokoknya yang menurut dia enak, dia ikutin umpamanya. Tatkala tokoh-tokoh yang diangkat oleh manusia adalah orang-orang yang bodoh, maka mereka fastaftau, orang-orang meminta fatwa, fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka akan tersesat dan menyesatkan orang. Yang bahaya menyesatkan orang. Orang-orang awam kan gak tahu apa-apa kadang-kala. Gara-gara fatwa umpamanya mengatakan jilbab tidak wajib, itu hanya tradisi orang Arab, akhirnya mereka tidak mau mengikuti, tidak mau pakai jilbab umpamanya. Ada yang mengatakan kalau umpamanya jenggot ini tradisi orang Arab, bukan sunnah Nabi SAW, ini kembali orang-orang akan mengikuti tokoh-tokoh itu. Itu yang ditakutkan oleh Rasul SAW. Kemudian di sini disebutkan kabar Rasulullah SAW bahwa akan muncul orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi dari umat ini, dan itu sudah tampak dalam catatan sejarah
lembaran-lembaran sejarah terbukti orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tetap eksisnya kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Naam. Kita lihat sepanjang masa, antum baca sejarah, dalam kondisi umat Islam terpuruk umpamanya, tetap tuh ada kelompok yang menegakkan kebenaran, yang menjalankan firman Allah, sabda Nabi SAW, mengikuti jalan para sahabat Nabi, tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Segala yang dikabarkan Rasulullah SAW benar-benar terjadi persis seperti yang beliau beritakan, walaupun semua yang dikabarkan itu adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan akal. Itu terjadi di luar jangkauan akal. Islam mau sampai ke Konstantinopel, iya sampai, buktinya sampai sekarang tuh Istanbul. Walaupun perjalanannya 800 tahun, tapi yang disabdakan Nabi SAW benar terjadi. Yang ketiga, beliau sesuatu yang beliau takutkan menimpa umatnya adalah sebatas munculnya para pemimpin yang menyesatkan. Nah, beliau takut, khawatir tentang hal itu. 14, sesuatu yang perlu diperhatikan di sini adalah tentang makna penyembahan berhala. Tapi menyembah berhala ini tidak harus dalam bentuk patung sekarang. Artinya orang bisa jadi menyembah, ya menyembah tauhid kalau kita bicarakan umpamanya. Ada orang yang menyembah kuburan, ada. Kalau dikatakan Ustaz, mereka tidak menyembah kuburan Ustaz, mereka ziarah kubur. Ziarah kubur disyariatkan. Silakan ziarah kubur. Datang ke sana, doakan yang mati. Doakan yang mati. Rawat tuh kuburan. Kita diperintahkan. Tapi jangan sampai kita meminta kepada yang mati. Meminta. Memohon, berdoa, meminta kepada dia umpamanya. Kalau kita memohon, kita disuruh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, dan kita melihat terbukti umat Islam ada yang masih melakukan ritual-ritual kesyirikan, ada ritual-ritual berupa menyembelih untuk selain Allah. Mereka melakukan sesajen-sesajen yang diberikan kepada selain Allah. Selain Allah itu masih ada yang mencari barokah dari tempat-tempat yang seharusnya tidak dipinta barokah di situ umpamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin cukup sampai di sini kajian kita pada kesempatan kali ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau kiranya ada pertanyaan, tafadhali. Naam, tafadhali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama zakat apa? Zakat bangunan. Zakat tanah dan bangunan. Yang kedua mobil yang disewakan. Terus hukum apa? Batu nisan. Iya. Nah, udah? Iya. Masya Allah, pertanyaan yang menarik sekarang di bulan Ramadan ya. Bulan orang banyak mengeluarkan zakat. Berkaitan dengan pertanyaan pertama tentang zakat bangunan yang menghasilkan atau tanah yang menghasilkan atau mobil yang disewakan. Jadi kita kalau belajar barang-barang yang ada zakatnya, kita tahu tuh harta berupa emas dan perak, barang dagangan, kemudian ada biji-bijian dari zakat pertanian dan perkebunan, kemudian ada zakat ternak. Adapun dari bangunan yang menghasilkan, baik tanah yang disewakan, rumah yang dikontrakkan, atau mobil, punya mobil, rental mobil, macam-macam,
Bagaimana mengeluarkan zakatnya? Zakatnya itu adalah zakat hasilnya, bukan zakat dari barangnya. Karena mobil itu tidak dijual belikan. Rumah atau rumah kontrakan atau tanahnya itu tidak dijual belikan. Maka tidak termasuk dari barang dagangan yang ada zakatnya. Tapi zakatnya dari hasilnya. Setelah berputar 1 tahun dan sampai nisabnya. Orang punya rumah kos-kosan. Ya bikin rumah kos-kosan. Maka dia dilihat. Tiap tahun berapa hasilnya. Kemudian dari hasil itu, apakah masih tersisa? Umpamanya dia hasilnya, Ustadz kalau dihitung ya, tiap bulan nih, rumah ini menghasilkan 10 juta. Akhir tahun berarti 120 juta. Ada zakatnya? Ada zakatnya enggak? Ibu-ibu, ada zakatnya? Kalau uangnya masih ada, kan nisabnya itu harus uangnya masih ada gitu loh. Artinya uang itu mengendap selama 1 tahun. Tapi kalau dapat 10 juta Ustaz, alhamdulillah Ustaz, 10 juta ini ana gunakan untuk betulin rumah ya. Untuk ini, untuk itu. Akhir tahun yang dia dapat ya, umpamanya pembayaran bulan terakhir, bulan Ramadan anggap. Dia dapat nih 10 juta. Cuma 10 juta uang dia. Ada zakatnya? Tidak ada zakatnya. Maka ingat syaratnya itu harus berputar setahun sampai nisabnya. Sampai nisabnya 85 gram emas. Dan 80 gram emas ini berputar setahun. 80 gram emas itu berputar setahun. Jadi tahun depan tetap 80 gram emas itu. Tapi kalau tahun depan Ustaz, ini anak bulan Ramadan alhamdulillah dapat rezeki Ustaz, dapat 100 gram emas bulan Ramadan ini. Ada zakatnya enggak bulan Ramadan ini? Tidak. Kapan zakatnya? Ramadan tahun depan. Ramadan tahun depan ternyata alhamdulillah Ustaz, uang yang 100 gram itu tetap ada, bahkan ada tambahan 100 gram lagi. Yang sudah ada zakatnya adalah yang 100 gram pertama. Yang 100 gram kedua ini dilihat mulai kapan dia punya duit itu. Walaupun lebih memudahkan kalau zakatnya disatukan. Artinya zakat itu boleh didahulukan. Umpamanya yang 100 gram kedua ini Ustaz, sebenarnya ana dapatnya itu baru bulan Sya'ban. Artinya Ramadan sekarang belum 1 tahun. Baru akan 1 tahun Sya'ban tahun depan. Tapi kalau dia keluarkan di bulan Ramadan sekarang ini nggak ada masalah. Maka tahun depan tidak perlu mengeluarkannya. Itu termasuk zakat yang disegerakan. Adapun masalah batu nisan, sebenarnya batu itu di masa Rasulullah SAW, iya, pakai batu, cuma tidak dibikin memang batunya. Kenapa tidak dibikin? Ya, karena di situ banyak batu yang tinggal ditaruh. Ambil batu ditaruh. Adapun sekarang dengan batu nisan yang ada namanya, maka ada khilaf di antara para ulama tentang hukumnya itu. Kalau batu nisan itu dikasih nama hanya sekedar untuk tanda. Nama itu hanya untuk tanda. Bukan seperti ada batu nisan yang ada tulisan-tulisan pujian-pujian buat orang ini. Maka Anda lihat pendapat yang lebih kuat adalah yang membolehkan hal itu. Hanya untuk tanda. Dan batu nisan yang biasa, artinya batu sama dengan batu yang lainnya. Tidak dibikin batu yang mungkin dari marmer, dari macam-macam lah. Batu nisan yang biasa, yang memang itu dipakai oleh masyarakat. Insya Allah itu tidak ada masalah. Dan penulisan hanya penulisan nama sebagai tanda. Nanti ketika kita mau berziarah, kita tahu kuburan mana kuburan orang tua kita umpamanya. Tapi kalau kita sudah tahu kuburan keluarga umpamanya, tanpa dikasih nama udah cukup sebenarnya. Karena ada orang yang punya kapling satu keluarga. Dia sudah tahu nih 1, 2, 3, 4. Satu ayah, sebelahnya ibu, sebelahnya lagi kakak, sebelahnya lagi siapa. Jadi udah tahu, tanpa nama pun sebenarnya udah cukup untuk informasi buat kita. Jadi kalau untuk pemberian nama itu di batu nisan, itu insya Allah tidak ada masalah. Pendapat yang lebih kuat yang anak pandang ya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhali.
Mudah-mudahan udah nggak ada. Naam, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, subhanallah ya. Berkaitan dengan zakatul fitr. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis tentang zakatul fitr, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mewajibkan zakatul fitr itu sa'an min tamar. Satu sa' dari kurma, satu sa' dari bur, dan satu sa' dari syair, satu sa' dari gandum. Jadi dari sabda inilah para ulama, jumhur ulama berpendapat kalau zakatul fitr itu makanan. Zakatul fitr itu makanan. Jadi diberikan makanan. Namun kalau nggak salah pendapat Abu Hanifah, beliau berpendapat nggak harus makanan. Beliau berpendapat tujuan dari zakatul fitr itu adalah pertama tuhratan lisaim, untuk menyucikan orang yang puasa dari ucapan-ucapan yang tidak baik ya, dari perbuatan-perbuatan yang nggak pantas dilakukan orang yang puasa. Itu salah satu tujuannya. Yang kedua, untuk memberi makan orang-orang miskin. Bahkan dalam riwayat agnuhum, kata Nabi SAW, cukupkan mereka di hari raya itu, tidak minta-minta mereka, ada yang mereka makan. Maka di sini Abu Hanifah berpendapat bolehnya zakatul fitr itu harta, duit, uangnya. Kalau memang makanan sudah tersedia. Namun kadangkala duit nggak ada gunanya tatkala makanan tidak ada. Artinya orang-orang ketika punya duit ya, apalagi di musim-musim paceklik umpamanya, musim-musim yang sulit, orang punya uang 1 miliar, itu nggak ada harganya. Kenapa nggak ada harganya? Karena makanan, petani tidak mau jual makan. Walaupun petani nggak punya duit, tapi aku butuh makan sekarang. Apa gunanya duitmu nggak bisa dibuat beli makanan umpamanya? Maka Anda melihat untuk keluar dari perselisihan itu lebih baik makanan. Kalaupun duit, maka duit itu titip untuk dibelikan makanan. Kita selamat dari lebih hati-hati ya dalam urusan zakatul fitr. Kalau kita mau kasih duit, kirim duitnya tapi minta dibelikan beras, minta diberikan makanan pokok mereka umpamanya. Kalau sekarang mau dibelikan kurma, ya kalau kita bicara kurma jemaah, zakat fitr itu berapa kilo? 2,5 kilo sampai 3 kilo. Anggap 3 kilo. Kalau 3 kilo kurma ajwa berapa? Nah, di Jakarta berapa 3 kilo kurma ajwa? Tuh, 1 kilo sampai 500.000. Berarti kalau zakat fitrahnya kurma ajwa berapa? 1,5 juta. Nah, subhanallah gitu kan. Jadi memang kita itu kan cari yang murah sebenarnya. Kita cari beras, dan berasnya ya beras yang di Jakarta ada beras basmati. Berapa 1 kilonya basmati? Beras mandi itu ya, buat nasi mandi itu berapa 1 kilonya? Masya Allah, beli langsung jadi soalnya. Nah, tapi ya, kalau basmati itu kalau nggak salah 55.000 1 kilo. Berarti kalau duitnya 165.000. Maka lebih baik kalau kita bicara duit, standarnya duit kan macam-macam ya, tapi kita kasih makanan pokok yang biasa dimakan di masyarakat itu, mudah-mudahan itu lebih hati-hati kita lah. Tapi kalau mewakilkan orang nggak apa-apa, kita kasih duitnya, kita kasih duit, kita minta dia membelikan berasnya itu. Ini bicara tentang zakatul fitr ya. Anda sebutkan ada khilaf di antara para ulama, tapi yang lebih kuat insya Allah yang tetap makanan pokok ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rabba Jibril. Nah, ya, jadi kalau kita lihat doa iftitah yang dibaca di malam hari, di sholat malam, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail, ya, itu dibaca di awal sholatnya. Nabi SAW kalau hendak memulai sholat malam itu dibaca di awalnya. Kemudian di rokaat yang selanjutnya, wallahu alam, yang ana baca, yang ana fahami dari pernyataan para ustadz, para syekh, itu dibaca di awal saja. Jadi ketika sholatnya mau 11 rokaat, iftitahnya dibaca pada rokaat pertama aja. Rokaat kedua langsung baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awal membukanya, Rasul SAW membuka sholat malamnya itu dengan iftitah itu. Tapi wallahualam, nanti ana akan pelajari lagi, dan ana lihat, ana perhatikan di Masjidil Haram juga, mereka yang sholat tarawih itu biasanya Allahu Akbar langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Karena iftitahnya sudah dianggap nyambung, karena sholat ini sebenarnya sholat yang bersambung, ya. Artinya sholat yang dilaksanakan sebanyak 11 rakaat atau yang dilaksanakan sebanyak 23 rakaat. Jadi yang dibaca di sholat malam itu dibaca juga di awal tarawih kita. Kita baca hal itu karena tarawih termasuk sholat malam. Hadza wallahu a'lam bissawab, ya. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.